Bagaimana pengaruh Bulog terhadap ketersediaan beras di pasar? Sejak 2 pekan terakhir, bahkan 3 minggu terakhir, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Boyolali seperti yang saya melaporkan saat ini di Pasar Sunggingan Baru Boyolali, ini juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dalam 3 bulan terakhir, harga beras mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mari kita telusuri penyebab kenaikan harga beras di pasar. Dari beberapa sumber berita mengatakan bahwasannya kenaikan harga beras disebabkan oleh 1. Biaya penanaman tinggi, karena di Indonesia menerapkan pertanian konvensional. 2. Pengoplosan beras dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. 3. Stok kosong, dikarenakan cuaca yang kurang mendukung, tanaman musiman, serta beberapa daerah mengalami gagal panen. Bagaimana bisa permasalahan-permasalahan tersebut muncul sedangkan di Indonesia memiliki badan usaha milik negara yang bergerak dalam menjaga ketersediaan beras, yaitu Perum Bulog. Berdasarkan informasi dari website resmi Perum Bulog, memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menjaga harga di tingkat petani dengan HPP atau harga pembelian pemerintah. Yang kedua, menjaga kecukupan stok untuk kegiatan operasional rutin. Ketiga, mengelola cadangan beras pemerintah untuk mengatasi keadaan darurat dan program stabilitas harga. Yang keempat, mengelola penyebaran stok yang merata ke seluruh negeri. Dan yang kelima, mengelola pendistribusian raskin ke rumah tangga sasaran. 5 tugas tersebut memang tanggung jawab dari Bulog. Namun, adanya pengaruh dari pihak lain tentunya mendatangkan hambatan ataupun tantangan bagi Bulog dalam mencapai seluruh tugas. Tantangannya hadapi Bulog berpengaruh pada permasalahan kenaikan harga beras Bulog di pasar. Mari kita pelajari faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan bagi Bulog. 1. Faktor produksi pangan yang bersifat musiman dan berfluktuasi dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, faktor iklim semakin sulit untuk diprediksi, sehingga dampak dari pemanasan global dapat mengakibatkan gagal panen. Yang ketiga, faktor risiko degradasi kualitas dan kuantitas beras Bulog yang disimpan. Sebagian orang mengenal dengan istilah susut pasca panen. Padi termasuk tanaman musiman, sehingga setelah panen sebagian beras Bulog disimpan dengan tujuan memenuhi kebutuhan beras pada bulan-bulan tertentu. Di sisi lain, tindakan tersebut dapat mengakibatkan susut pasca panen, sehingga jumlah dan kualitas beras berkurang. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan, sehingga dapat memunculkan masalah, yaitu stok beras kosong. Upaya Bulog dalam menangani masalah tersebut dengan cara menyimpan sebagian beras untuk stok cadangan. Apabila stok cadangan benar-benar tidak dapat menutup kebutuhan beras, Bulog melakukan impor beras. Dua cara tersebut dilakukan Bulog dalam upaya menjaga kebutuhan beras di Indonesia terpenuhi. Selanjutnya, kita identifikasi faktor tantangan yang keempat, yaitu faktor proses produksi semakin langka dan mahal. Tanah pertanian semakin berkurang dengan dibangunnya rumah, pertokoan, maupun perusahaan. Petani kebanyakan orang-orang lanjut usia. Masyarakat usia produktif kurang berkontribusi terhadap pertanian. Proses pertanian konvensional menyebabkan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Menurut Jurnal Forum Agribisnis dari Institusi Pertanian Bogor mengenai aktivitas dan biaya produksi usaha tani padi, pemerintah telah membuat program subsidi bibit, pupuk, dan alat pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha tani sudah mulai menggunakan teknologi traktor dan mesin resmer. Namun, hanya 2 teknologi tersebut yang digunakan. Sedangkan proses lainnya seperti bibit unggul dan penanaman padi secara konvensional. Sehingga biaya didominasi untuk pengolahan lahan dan tenaga penanaman padi. Faktor tantangan Bulog yang terakhir yaitu faktor sistem pemasaran dalam negeri yang masih kurang efisien. Hal ini dapat menyebabkan kecurangan pengoplosan beras Bulog di pasaran. Maka perlu adanya perubahan untuk proses pendistribusian beras Bulog. Dengan cara secara langsung didistribusikan ke toko retail dan tersegel, sehingga dapat dibeli langsung tanpa adanya pengoplosan beras. Salah satu cara pemasaran yang telah Bulog terapkan yaitu melalui e-commerce. Pada akhirnya, Bulog memang dapat menyediakan kebutuhan beras di pasar. Namun, ketersediaan beras tersebut tidak stabil karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Diharapkan Bulog dapat menangani tantangan yang ada saat ini. Pastinya tantangan yang dihadapi Bulog harus dibantu untuk diatasi dengan bersinergi bersama pihak-pihak lainnya. Masyarakat umum perlu terlibat dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Bulog, andalan ketahanan pangan, bersama Bulog mewujudkan kedaulatan pangan.